ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. Karena kita akan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salam salamullah habibillah. Salatullah salam salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afat wa min hammi wa min ghammah bi ahlil bait. Saya selaku ketua panitia sangat bergembira hari ini karena dengan datangnya ibu dan bapak ke tempat kami. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji berserta syukur sama-sama kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam sama-sama kita hantarkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang tabar yang masih ada di permukaan bumi Allah hingga menjadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Kata-kata ta'zim wal ikraman saya yang tertinggi kepada ayahanda Abu yang sedang dalam perjalanan, sudah sampai hampir sampai ke Binji tadi. Abiyah pun lagi dalam perjalanan. Begitu pula kata-kata ta'zim wal ikraman kepada ayah Julbang Panjang selaku pentausiah penceramah kita pada hari yang bertuah ini. Beliau sebahagian daripada ulama Aceh yang sekarang menjabat sebagai MPU, MPU. Dan kata-kata ta'zim wal ikraman saya tak lupa kepada guru kami, mentor,
penasihat saya yang selalu memberi semangat spirit, ada di atas balai, ada Abi Safuddin dan Abi Ma'nun dan ustadz-ustadz lainnya yang sedang di balai. Dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudi kiranya telah hadir di tempat yang amat-amat sungguh mungkin sangat-sangat sederhana ini. Mohon maaf di atas segala kekurangan, baik dari kondisi tempat tak kondusif, terik matahari dan sebagainya, bagaikan terjemur saat duduk ini. Saya mohon maaf selaku penanggung jawab di Pondok Pesantren Darul Munawwarah Al-Madinah ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, khususnya kepada Ustadz Mardian Pailani SAG. Alhamdulillah, barakallah, beliau baru wisuda kemarin, mungkin lupa ditulis SAG-nya di depan. Selanjutnya terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang telah mensukseskan acara kita, yaitu memperingati hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah tercinta ini, baik berbentuk pikiran, berbentuk moral dan sebagainya, berbentuk tenaga. Ini sangat kami butuhkan dukungan, sangat kami butuhkan apresiasi dari seluruh masyarakat yang ada, khususnya di Sukamaju dan terlebih khusus lagi di desa ataupun di dusun Bandar Meriah. Pesantren ini berdiri pada tahun kemarin, tahun 2021, bulan 4 tanggal 6 hari sebelum Ramadan. Saya diutus oleh pimpinan Pondok Pesantren Kutakrung, Abu Haji beserta Abiyah untuk membimbing, meluruskan, membina pesantren ini di bawah bimbingan arah daripada Abiyah. Pada dasarnya saya bukanlah pimpinan Pondok Pesantren, saya sebetulnya Pimlaks, pimpinan pelaksana lapangan. Berarti saya bukan pemilik pesantren, saya pimpinan pelaksana lapangan di sini. Jadi oleh karena demikian, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih pesantren itu? Apa sih pelajaran pendidikan yang ada di pesantren ini? Pesantren ini basic hukum. Kalau kita di Aceh kebanyakan ayatul ahkam, ya, dalam Al-Quran ada terbagi beberapa ilmu, ada yang dinamakan nanti ilmu kisah. Dalam Al-Quran ada yang diceritakan kisah-kisah Nabi, seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, lihatlah aku mimpi akan engkau, aku sembelih lehermu. Fanzur madza tara, pikirkan olehmu. Itu ayatul kisah. Ayatul kisah. Lalu ada nanti yang dinamakan dengan ayat ahkam. Ayat ahkam itu seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang telah mendahului kalian, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Adam ataupun Nabi Isa dan sebagainya. Terus ada yang dinamakan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ini yang seringkali salah kita apresiasikan bagaimana kebenaran dari ayatul mutasyabihat. Nah, inilah basic pesantren kita. Kalau bahasa kekiniannya lebih ke kitab kuning. Ini pesantren kitab kuning, mempelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mantik, ilmu bayan, tafsir, asbabun nuzul ayat, begitu pula dengan minhatul mughis ataupun ilmu hadis, bagaimana mu'an hadis sampai kepada baginda Muhammad SAW. Karena selemah-lemah daripada ilmu tanpa sanad. Jadi ilmu kuat itu karena ada sanad keilmuan. Saya berguru kepada siapa? Saya berguru kepada guru saya Abi Zulfikar. Abi Zulfikar berguru kepada pimpinan saya Abu Kutakrung. Abu Kutakrung berguru kepada guru beliau
yaitu Abi Samalanga, Abi Samalanga dan Abun Aji Samalanga. Abun Aji Samalanga belajar kepada guru beliau Abu Ya Muda Wali di Labuhan Haji. Beliau belajar kepada salah satu murid daripada pengarang kitab I'anatul Talibin. Nah, inilah basic pesantren kita yang sederhana ini. Mungkin banyak kekurangan, saya beribu-ribu maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiranya maafkan kami dengan kondusif tempat yang tak sesuai dengan harapan ibu. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kesediaannya untuk memberi bingkisan kepada anak-anak kita. Yang pertama kepada Abi Sofrudin. Panggil juga Ustaz. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Munawwarah Al-Madani, yang kita hormati pengurus Pondok Pesantren, panitia pembangunan, yang kita hormati para ustadz, para guru, para ulama, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amatlah kasih sayang kepada kita. Buktinya Allah telah menciptakan kita dari tiada kepada ada. Seandainya Allah tidak menciptakan kita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa memaksa Allah untuk menciptakan kita. Allah menciptakan kita menjadi manusia, tidak menjadi jin, tidak menjadi iblis, tidak menjadi syaitan. Padahal boleh-boleh saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai iblis. Tidak ada yang bisa melarang. Bisa saja Allah menjadikan kita sebagai syaitan, makhluk yang paling sombong, yang mendapat kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kenapa? Hanya karena takabur, sombong, congkak, angkuh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Ya malaikatis judu usjudu li Adam. Wahai malaikatku, kata Allah, sujudlah kalian untuk Adam. Para malaikat sujud semua, illa iblis. Yang tidak sujud hanya iblis. Kenapa tidak mau sujud iblis? Karena iblis itu sombong. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu iblis tidak mau sujud kepada Adam pada hari ini perintahku? Kata iblis, asjudu liman khalaqtahu tina wa khalaqtani nar. Adakah patut aku sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, sementara engkau ciptakan dari api? Unsur api lebih mulia dari unsur tanah, kata iblis. Akhirnya karena sombongnya iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga untuk keluar sampai hari kiamat, tak dapat masuk lagi dia. Ini akibat hanya sombong, sedikit saja sombong. Allah tidak suka.
Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada semiskal zarrah, sebesar kaki semut, min kibrin, dalam hatinya ada sifat sombong. Apa saja sombong? Sombong ilmu. Kita menganggap bahwa kitalah yang paling alim, kitalah yang paling cerdas, kitalah yang paling pandai, yang lain bodoh semua. Sombong. Sombong harta, menganggap bahwa kita yang paling kaya, yang lain miskin semua. Sombong. Sombong ganteng, kita yang paling ganteng, kita yang paling cantik, yang lain jelek semua. Sombong. Allah tidak suka kepada kesombongan, sehingga iblis sudah ada di dalam surga diusir oleh Allah hanya karena sombong. Kira-kira kita yang belum masuk dalam surga, kalau ada sifat sombong, bisakah masuk surga? Tidak akan masuk surga. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita menjadi manusia, tidak menjadi iblis. Itu kasih sayang Allah. Yang kedua, kasih sayang Allah. Allah menciptakan kita menjadi umat Muhammad, tidak menjadi umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh banjir, ditelan oleh banjir, habis semua umat Nabi Nuh. Tidak termasuk kita di sana. Tidak dilahirkan kita menjadi umat Nabi Lut yang negerinya dilungkup oleh Allah. Tidak dijadikan kita menjadi umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud. Mereka dihantam oleh angin puting beliung, dihantam oleh gempa bumi. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah. Kita dilahirkan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling banyak masuk surga. Rasulullah menjelaskan nanti di hari akhirat penghuni surga itu dibariskan 120 saf. Itu calon-calon masuk surga, penghuni surga. 120 saf, yang panjang safnya kalau kita pakai kendaraan naik kuda itu dari ujung saf ke ujung saf jauh perjalanannya 100 tahun, begitu panjang. 120 saf dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, penghuni surga dibariskan oleh Allah. Dari 120 saf itu 80 saf umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 40 saf lagi bagi-bagi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Yang paling banyak kita umat Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita menjadi umat Muhammad, umat yang terbanyak masuk surga. Itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Nikmat yang paling besar. Tidak diizinkan orang lain masuk surga sebelum umat Muhammad. Inilah yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itulah kata Allah, seperti mulia Islam dan Ka'bah sebagai kiblat, ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu menjadi umat yang terbaik kata Allah. Ini kasih sayang Allah. Oleh karena itu, karena kita sebagai umat Muhammad yang termulia, kenapa termulia umat Muhammad? Karena mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi termulia. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd.
minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah, ada di antara mereka nabi yang bisa ngomong dengan Allah seperti Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, ada sebahagian yang diangkat derajatnya. Siapa? Nabi kita Muhammad. Bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad? Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wa rafa'na laka zikra. Kami angkat, kata Allah, bagimu hai Muhammad zikra, akan sebutanmu. Diangkat oleh Allah nama Nabi Muhammad. Datang Jibril ketemu dengan Nabi Muhammad. Jibril tanya sama Rasulullah, ya Muhammad, ata'lamu kaifa rafa'allahu ismak, kaifa rafa'allahu zikrak? Wahai Rasulullah, apakah kamu tahu bagaimana Allah mengangkat sebutanmu? Rasul menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kata Jibril, Allah mengatakan, idza zukirtu zukirta mai. Ketika aku disebut oleh manusia, akan disebut engkau juga hai Muhammad bersama namaku. Itulah makna wa rafa'na laka zikra. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan betapa banyaknya nama Nabi Muhammad yang disebut-sebut setiap hari oleh umatnya. Kita hitung saja. Ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kalau satu hari 5 kali azan berarti 10 kali. Mau salat iqamah lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau 5 kali salat, 5 kali iqamah, 10 tambah 5, 15. Tambah di dalam salat, ketika tahiyat awal, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali. Satu hari tasyahud awal dalam salat, berarti 15 tambah 4, 19. Tambah selawat, Allahumma salli ala Muhammad 4 kali. 19 tambah 4, 23 kali. Tambah salat subuh 2 kali, 26 kali. Paling kurang satu orang umat Muhammad menyebut nama Nabi Muhammad 26 kali per hari. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, berapa juta umat Islam yang ada di Indonesia, berapa juta umat Islam yang ada di Saudi Arabia, berapa juta yang ada di Irak, berapa yang ada di Iran, berapa yang ada di Maroko, berapa yang ada di Afghanistan, seluruh dunia. Kalau hari ini ada seumat Islam seluruh dunia ada 3 miliar, kalikan 26 kali satu orang menyebut nama Nabi, kali 3 miliar, berapa juta, berapa miliar kali satu hari nama Nabi kita disebut-sebut oleh manusia. Inilah firman Allah, wa rafa'na laka zikra. Kami sebut bagimu akan sebutanmu. Mana ada nabi yang lain yang disebut namanya oleh umatnya seperti umat Muhammad menyebut nama Muhammad. Karena itu kita berhutang budi dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita berhutang budi? Pertama, disuruh kepada kita untuk membaca salawat yang banyak. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali, kata Muhammad, Allah akan membalas 10 kali salawat untuk orang itu. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, orang yang paling dekat tempat duduk denganku nanti di hari kiamat, aktsaruhum alayya salah, orang yang paling banyak salawat atas saya, kata Rasulullah. Kepingin kita mau dekat dengan Rasulullah hari akhirat? Kalau memang kepingin mau dekat dengan Nabi Muhammad di hari akhirat, perbanyakkan bacaan salawat.
boleh sallallahu ala Muhammad, boleh Allahumma salli ala Muhammad, boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada khalqik, dan banyak lagi bacaan-bacaan salawat. Semua salawat-salawat itu bisa mengantarkan kita dekat tempat duduk dengan Nabi kita Muhammad. Yang kedua, yang perlu kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari adalah Rasulullah itu menjadi idola dalam hidup kita, contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada utusan Allah untukmu uswatun hasanah, contoh, teladan, ikutan yang baik. Rasulullah dicipta oleh Allah khusus untuk menjadi pedoman hidup kita, model hidup kita, patron hidup kita. Kalau kita mau hidup bahagia dunia dan akhirat, bagaimana cara hidup? Hiduplah seperti hidup Rasulullah. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang kepingin bertemu Allah, ambil Nabi sebagai contoh. Wal yaumal akhirah, orang yang kepingin mau selamat hari akhirat, ambil Nabi model hidup. Orang yang kepingin ketemu Allah, orang yang kepingin berjumpa dengan Allah di hari akhirat, orang yang mau selamat di hari akhirat, bagaimana cara hidup? Simpel sekali hidupnya. Ambil Nabi Muhammad sebagai model hidup kita. Selesai. Gak usah repot-repot. Gimana cara hidup saya supaya bisa selamat? Ambil saja Nabi kita Muhammad. Memang khusus dicipta oleh Allah untuk model hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, ngomongnya, apalagi duduknya, tidurnya, makannya, minumnya, jalannya, semuanya itu menjadi uswatun hasanah, contoh. Dalam kehidupan Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada satupun yang jelek dari kehidupan Rasul kita Muhammad. Beliau memerintahkan umatnya. Ketika beliau melihat anak-anak lagi makan, ya ulam, kul biyaminik. Apa kata Rasul? Nah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Fa inna syaitan ya'kulu biyasari, karena iblis makan dengan tangan kiri. Ini pelajaran, contoh. Dalam kehidupan kita sangat banyak orang makan pakai tangan kiri, kecuali makan nasi. Banyak orang makan nasi pakai tangan kanan. Tapi ketika makan kerupuk, makan makanan ringan, makan pisang goreng, itu pegang dengan tangan kiri. Ini ibu-ibu lagi makan pakai tangan apa ini? Ya. Makanan ringan biasanya orang pakai tangan kiri. Minum kopi tangan kiri. Kata Rasulullah, setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kalau kepingin bertemu Allah, kepingin hari akhirat selamat, kepingin mau duduk dengan Rasulullah, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Ini contoh. Maka jangan kita membiasakan diri minum dengan tangan kiri. Jangan kita membiasakan diri makan dengan tangan kiri. Itu pekerjaan iblis. Bagaimanakah kita mengatakan saya pengikut Rasulullah, padahal kerja kita mengikuti iblis? Akhlak Rasulullah, beliau itu pemaaf, beliau itu toleran, beliau itu lembut, sabar. 23 tahun menjalankan dakwah. Betapa sabarnya Rasulullah dalam menahan berbagai cobaan dan teror dari masyarakat jahiliyah. Beliau itu
pemaaf. Ada seorang Arabi Badui masuk masjid, buka celana, kencing ya. Kencing di masjid, pipis dia. Sahabat Rasulullah yang melihat peristiwa itu marah, datang mau menampar si Arabi itu. Tapi apa kata Rasulullah? Da'hu, biarkan dia kencing. Subbu alaihi zanuban min ma, ambil air setimba, tuangkan di atas kencing itu biar bersih. Begitu Rasulullah sayang kepada orang yang sedang kencing, mau ditahan, mau dilarang. Tapi Rasulullah tahu orang yang lagi keluar kencing, tiba-tiba kita suruh tahan itu paling sakit kali. Dengan tiba-tiba kita suruh tahan dari pipisnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dia tidak tertekan, tidak tersakit, Rasulullah melarang, biarkan dia kencing, nanti sucikan kencing itu dengan air. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sangat toleran. Kita kenal, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sangat kenal, paling kurang namanya. Kenal nggak sama Abu Lahab? Abu Lahab. Pernah dengar Abu Lahab? Pernah dengar Abu Lahab? Siapa? Paman Nabi. Abu Lahab ini ya, saking jahatnya sampai Al-Quran satu surat bersama istrinya kongsi. Diturunkan oleh Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai akhir wa mara'atuhu hammalatal hatab. Itu Abu Lahab. Ada anak Abu Lahab bernama Utbah, masuk Islam. Suami daripada Ruqayyah, menantu Rasulullah. Ada yang bernama Mut'ab, masuk Islam. Ada yang bernama Utaibah, tidak masuk Islam. Bahkan dia menceraikan anak perempuan Rasulullah, Ummu Kalsum, istri daripada Utaibah. Tapi Utbah masuk Islam. Masuk Islam. Karena Rasulullah toleransi, Rasulullah memanggil imam-imam yang ada di sekitar Madinah, dikumpulkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberi peringatan kepada imam-imam itu, hai imam-imam rawatib, ketika kalian menjadi imam dalam salat malam, kalian lihat ada anak Abu Lahab menjadi makmum, jangan sekali-kali kalian baca ayat tabbat yada abi lahab. Karena pasti perasaan Utbah itu nggak enak, kok ayat yang dihantam ayah saya dibaca. Menjaga perasaan. Bahkan Imam Malik, ketika beliau mendengar imam banyak mengulang-ulang surat tabbat yada abi lahab, menegur imam itu oleh Imam Malik, hai, kenapa kau baca ayat itu terus? Apa enggak berperasaan bahwa engkau menyakiti Rasulullah? Hadirin yang dirahmati Allah, begitu tolerannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga begitu menjaga perasaan orang lain, jangan tersinggung sekalipun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang bisa mengamalkan 4 hadis, maka dia sudah ada pokok-pokok akhlak dalam dirinya. Apa kata Rasulullah? Hadis yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia mengucap ucapan yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mampu mengendalikan lidahnya daripada menyakiti orang lain, kalau dia mau mengeluarkan kata-kata, keluarkan kata-kata yang baik yang tidak menyinggung perasaan orang lain, maka dia sudah punya akhlak. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Di antara kebagusan seseorang yang Islam, di antara kebagusan Islam seseorang, tarku ma la yakni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang membuat gaduh, yang membuat buang-buang waktu, yang membuat tidak bermanfaat, tinggalkan. Itu namanya dia berakhlak. Yang ketiga, ada seorang sahabat, dia ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, usini, ya Rasul, tausiahkan pada saya, ingatkan saya, nasihatkan saya. Kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah, untukmu surga. Sikit saja amal. Apa? Tidak marah. Ternyata orang yang tidak marah bisa masuk surga. La taghdab walakal jannah, kata Rasul. Jangan marah, kamu masuk surga, bagimu surga. Orang yang mampu menahan marah, dia akan bisa selamat daripada berbuat sesuatu yang membahayakan imannya. Banyak orang karena marah menghalalkan yang haram. Banyak orang karena marah berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Banyak orang karena emosi bahkan meninggalkan agama hanya karena emosi. Yang keempat, hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi 4 pokok ini menjadi pokok akhlak. Ucapkan yang baik, mampu menjaga lidah. Kalau kepingin kita jangan dicaci orang, jangan mencaci orang lain. Kalau kepingin kita jangan dimaki sama orang lain, jangan memaki orang lain. Kalau kepingin kita jangan diejek sama orang lain, jangan mengejek orang lain. Ini lisan. Yang kedua, tinggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, jangan marah dalam kehidupan, apalagi dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga hancur hanya karena marah. Istri tidak sabar, minta cerai. Suami tidak sabar, cerainya sampai 1000 kali. Kenapa? Karena hanya marah. Ketika cerai 1000, nggak bisa lagi rujuk, nggak bisa rujuk lagi. Siapa yang korban? Anak-anak yang korban. Pendidikannya hancur, masa depannya hancur hanya karena tidak mampu menahan emosi. Hanya karena tidak bisa mengendalikan marah. Betapa besarnya kehancuran akibat daripada sifat marah. Yang keempat, jaga hati. Artinya jangan suudzon kepada orang lain. Keselamatan hati itulah yang menjadi pokok akhlak dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, kita diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk berpaling dari kehidupan ini kepada kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'bun wa innamal hayat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali main-main. Malam tidur, pagi bangun, jalan-jalan, kerja, ketawa-ketawi, duduk-duduk, makan-makan, minum-minum. Malam ngantuk, tidur lagi, mimpi macam-macam. Besok pagi bangun, jalan-jalan lagi, ketawa-ketawa lagi, ngomong-ngomong lagi. Bertahun-tahun ketawa-ketawa, bertahun-tahun ketawa-ketawa, bertahun-tahun jalan-jalan, belum mati. Ya kan? Allah mengatakan huwallazi yatawaffakum bil-laili. Allah yang menidurkan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Allah tahu apa yang kamu kerjakan di waktu siang. Ke pasar, pulang ke rumah. Masak, makan, tidur. Ke pasar, pulang rumah. Masak, makan, tidur. Itu aja kerja kita. Bapak-bapak pun gitu juga. Yang ke sawah, yang ke kantor, pulang, makan, tidur. Besok pergi lagi masuk kantor, pulang, makan, tidur. Besok masuk lagi kantor, pulang, makan, tidur. Itu aja kerja. Pusing kerja. Di sana aja putar-putar kita. Putar.
Summa apa? Huwallazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari liyuqda ajalum musamma. Untuk apa? Malam tidur, siang bangun, malam tidur, siang bangun, malam tidur, siang bangun, malam tidur, siang bangun. Itu apa? Liyuqda ajalum musamma. Untuk nunggu mati. Untuk nunggu mati. Pulang, pergi, pulang, pergi, pulang, pergi, pulang, pergi. Untuk nunggu mati, lain nggak ada. Makan untuk nunggu mati. Apalagi ngomong-ngomong sama teman sambil nunggu mati. Apalagi ketawa-ketawa sama teman sambil nunggu mati. Liyuqda ajalum musamma. Itu aja kerja kita di sini. Summa yab'asukum. Kemudian nanti diambil, dibangkit kamu kembali. Summa ilaihi marji'ukum. Dikembalikan kepada Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberitahukan kalian apa yang kamu kerjakan waktu di dunia. Berapa tahun hidup di dunia? 60 tahun, 15 tahun jadi kanak-kanak. 60 kita potong 15, 45 tahun ditanya sama Allah. Ngapain kamu 45 tahun di sana? Ngapain di sana 45 tahun? Maka ada orang-orang yang dalam neraka minta kembali sebentar ke bumi. Ditanya sama Allah, kok minta balik lagi? Jawab orang itu, lina'mala salihah. Kami mau salat, kami mau ngaji, kami mau sedekah. Afalam nu'ammirkum, kata Allah. Bukankah sudah cukup kami berikan umur untukmu 45 tahun? 45 tahun tidak cukup masa untuk berpikir, kata Allah. Orang yang meninggal umur 60 tahun, 15 tahun dipotong untuk akil balik, sisanya 45 tahun. Ditanya sama Allah, 45 tahun tidak cukup masa untuk berpikir bahwa kamu akan mati. Apa yang harus kau kerjakan? Apa yang harus kamu pikir? Apa yang harus kamu ambil? 45 tahun kesempatan berpikir, tapi tidak sadar juga. Inilah datang Nabi Muhammad memberi kesadaran, memalingkan perhatian kita dari kehidupan yang fana ini, yang tidak kekal ini, kepada kehidupan akhirat. Bagaimana kita supaya bisa memahami perhatian kita dari dunia fana ini kepada akhirat? Inilah salah satu sarananya, salah satu jalannya. Seringlah kita ke majelis taklim, hadir pengajian, ya, karena di warung kopi jarang ngomong salat, jarang ngomong neraka, jarang ngomong haram. Yang ada di warung kopi ngomong proyek, yang ada di warung kopi ngomong usaha apa yang akan kita buka, berapa harga ini, berapa harga itu. Tidak ada di warung kopi, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, nggak ada. Yang ada di mana? Di majelis taklim. Di majelis taklim itulah orang baru tahu siapa yang cipta alam ini, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Nabi, ajaran apa yang harus dia kerjakan, amalan apa yang harus dia kerjakan. Di mana itu? Di majelis taklim. Ustadz-ustadz, para guru ngajar tiap hari, tiap malam. Anak-anak kita demikian juga. Kapan mereka baru tahu iman kepada Allah itu harus, wajib biar dia selamat? Kapan dia baru mengetahui, mengenal Nabi kita Muhammad? Ketika mereka ada di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat pendidikan agama. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ceramah kita hari ini, aman dong.